apapun yang terjadi, ya entah keadaan baik atau keadaan tidak baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik untuk kita sekalian. Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu. Apa yang dikatakan dokter tidak mungkin, yang dikatakan kritis dan rapotnya nggak baik seperti waktu itu. Tapi kami masih punya kesempatan minta kemurahan daripada Tuhan. Setelah itu jam 5 kurang 5 saudara-saudara, itu tepatnya dia telepon, ponakan saya telepon, dia pada waktu itu ada di ruang ICU, boleh dia masuk di ruang ICU. Saya masih dengar suara itu, yang suara tit tit tit, kita masih dengar. Saya langsung berdoa, ya. Dan saya sempat juga berkata, ayo bangkit kamu, bangkit imanmu. Kamu masih dibutuhkan begitu banyak orang. Dan pada waktu itu saya sudah pelayanan, dan sebentar saya melihat bahwa Edith bilang bahwa mama sudah dipanggil ke surga. Saudara-saudara, memang sempat istri saya bilang, ini orang ini kok tidak sampai 90 tahun gitu. Jadi kesempatan lebih banyak yang bisa buat. Tapi kembali lagi bahwa hidup itu adalah milik daripada Tuhan. Saudara-saudara, kita nggak tahu yang ke depan. Kita lihat hari-hari ini sesuatu yang luar biasa. Gairahnya, rohnya menyala-nyala untuk melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Saya melihat kehidupan ini. Dan ini juga menjadi panutan buat anak-anak yang ditinggalkan. Biar boleh seperti tadi dikatakan saudara-saudara, yaitu Maid, saudara-saudara. Saya melihat itu, saya sangat senang, saudara. Setiap kali dia WA, saya juga WA memberikan renungan, responnya selalu kita melihat ada api yang menyala-nyala di dalam hidupnya. Dan saya yakin bahwa kesempatan itu sudah dia lakukan. Dan pada saatnya kesempatan itu habis, saya yakin seperti pujian itu, dia sudah menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Dan ini mengingatkan kita, saudara, kita yang masih hidup, artinya Tuhan masih beri kesempatan. Jangan sia-siakan hidup ini. Setiap kesempatan yang kita buat untuk Tuhan, itu semuanya tidak akan sia-sia. Dan itu akan ikut menyertai kita untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Nanti kesempatan pada malam terakhir saya akan menyampaikan benar firman Tuhan, bagaimana pergumulan hidup seseorang yang gak mudah, gak gampang, tetapi dia tetap memelihara imannya sampai pada akhirnya, dan mahkota kebenaran itu tersedia bagi orang-orang seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, biar kita semua boleh tetap setia dan kita tetap berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu kapan saatnya itu akan datang di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang kedapatan berjaga-jaga dan setia. Pada saat Tuhan yang memanggil, dia akan masuk di dalam kesukaan daripada Tuhannya. Seperti dikatakan Wahyu 21 ayat 3 sampai yang kelima, dia sudah bersama-sama dengan Allah. Kemah tempat kediamannya bersama-sama dengan Allah. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi tangisan, tetapi kesukaan dan kesukaan dan kesukaan buat selama-lamanya. Yang berita ini boleh menguatkan suami, anak-anak, cucu, bahkan orang-orang yang sepelayanan. Saudara-saudara, kita lihat ya, janji Tuhan yang sangat indah dan
luar biasa. Dan menjadi kerinduan kita bersama. Kalau saat ini kita masih menunggu pengharapan itu, tetapi Main sudah mengalami bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Jadi oleh sebab itu, ya seperti dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 sampai 14, maksudnya jangan kita seperti orang dunia yang tidak punya pengharapan. Ini bukan terpisah untuk selama-lamanya, tapi satu kali kelak kita masih menjumpai kekasih kita. Dia pergi lebih dahulu, kita menanti dan masih ada pergumulan, biar kita tetap setia pada akhirnya. Dan satu kali kelak kita masih berkumpul di dalam kerajaan surga. Demikian sedikit sambutan kami, biar ini boleh mendorong kita semuanya yang masih hidup. Kita masih punya kesempatan berbuat apa-apa untuk Tuhan. Haleluya. Saudara mau berbuat apa-apa untuk Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Allah. Kita beri Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Di tengah-tengah sidang kedukaan, ada berita yang baik yang boleh memicu kita untuk makin bergairah, berapi-api di dalam melayani Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.